Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya untuk setiap mata kuliah balaghah, maka saya akan membuatkan video ini untuk percobaan ya, mudah-mudahan nanti bisa diterima. Dan saya akan mengulang kembali tentang muqaddimah balaghah ya. Dalam pembahasan setiap balaghah itu biasanya akan ada pembahasan tentang fasohah terlebih dahulu. Jadi fasohah, balaghah, dan al-uslub. Kenapa ada ketiga ini? Karena ketiganya memang berkaitan. Contoh fasohah dengan balaghah. Untuk bisa membuat kalam yang balik atau minimal kita membuat contoh-contoh dalam balaghah, maka kita harus memiliki kemampuan fasohah ini. Dan permintaan kemarin fasohah akan saya ulang sedikit ya, bahwa fasohah itu kalau dalam bahasa kita fasih. Nah, fasih itu artinya jelas. Orang yang omongannya fasih itu orang yang omongannya jelas, begitu ya. Nah, fasohah sendiri dalam menurut istilah ada fasohah kalimah atau kata, ada fasohah kalam atau kalimat dalam bahasa Indonesia, ada fasohah mutakalim atau orang yang berbicara. Nah, apa itu fasohah kalimah? Fasohah kalimah itu kata yang fasih ya. Kata yang fasih itu punya syarat. Kata yang fasih itu punya syarat. Syaratnya tidak boleh tanafur. Tanafur itu apa? Tanafur itu sulit untuk diucapkan. Kalau kaitannya dengan kata berarti hurufnya tidak boleh sulit untuk diucapkan. Contoh apa? Al-dishu. Do dan shin itu huruf hijaiyah yang bisa kita ucapkan, tapi ketika digabungkan kemudian ditambah dengan syiddah atau tasydid, maka akan sulit untuk diucapkan. Berarti ini kata yang tanafur. Padahal dalam fasohatul kalimah tidak boleh tanafur. Jadi syaratnya yang pertama tidak boleh tanafur. Kemudian mukhalafatul lil qiyas atau menyalahi kaidah shorof. Contoh dalam sebuah syair ada penyebutan kata maudadah untuk kata mawaddah. Nah, ini juga termasuk ya contoh yang menyalahi peraturan shorof. Berarti kata tersebut tidak fasohah. Dan yang ketiga tidak boleh asing. Asing itu maksudnya tidak berlaku di umumnya orang Arab ya, diucapkan. Jadi kalau misalnya orang tersebut mengucapkan kata ini, orang-orang malah bingung, ya, itu artinya apa. Nah, contohnya ada kata takak-ka'a. Nah, ini mau cari di kamus juga sulit ini, takak-ka'a. Artinya apa padahal? Ini adalah ijtama'an. Jadi dia tidak pakai kata ijtama'an, tapi pakai takak-ka'a. Ini berarti gorobah. Gorobah tidak boleh ada pada fasohatul kalimah ya. Jadi syaratnya kata yang fasih tidak boleh tanafur, tidak boleh menyalahi shorof, dan tidak boleh asing. Yang kedua, fasohatul kalam. Bagaimana kalam yang fasih itu atau kalimat yang fasih itu bagaimana? Syaratnya masih sama, yaitu pertama tidak boleh tanafur kalimah. Kata-kata yang bersamaannya itu yang tergabung dalam suatu kalimat itu tidak boleh sulit untuk diucapkan. Kalau satu-satu tidak sulit, tapi ketika digabungkan itu biasanya sulit. Nah, ada contohnya seperti laisa kurba dalam syair ya. Kurba kobri harbin kobrun. Kurba kobri harbin kobrun. Laisa kurba kobrin harbun kobrun. Kata kurba sendiri mudah, kobrin mudah, harbun mudah, kobrun mudah. Tapi ketika digabungkan laisa kurba kobrin harbun kobrun, agak sulit diucapkan. Ketika itu menjadi sulit, maka ini disebut dengan tanafur. Tidak boleh dalam fasohatul kalam. Yang kedua, kalimat tersebut tidak boleh dhofut taklif. Susunan nahwunya salah gitu. Susunan nahwunya lemah gitu. Contoh misalnya menyebutkan domir dahulu sebelum rujuknya ya. Jadi nama seseorang disebutkan di akhir, domirnya duluan. Itu kan salah dalam kaidah nahwu. Seharusnya kan misalnya membuat domir harus disebutkan rujuknya terlebih dahulu. Jadi tidak boleh dhofut taklif. Dan yang terakhir, takkid itu maknanya sulit untuk dipahami. Misalnya dia membuat kalimatnya berupa tasbih atau membuat kalimatnya kinayah, tapi
salah, orang memahaminya salah, maka itu disebut dengan takkid. Atau kalimatnya seharusnya kalau misalnya tersusun A B C D E tapi dia menyusunnya jadi E D A B misalnya gitu. Nah, ini disebut dengan takkid. Dalam fasahatul kalam ya, atau kalimat yang fasih, takkid tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir adalah fasahatul mutakalim. Mutakalim yang fasih. Mutakalim yang fasih itu seperti apa? Mutakalim yang fasih itu adalah bakat yang dimiliki seseorang untuk dia bisa mengungkapkan apapun yang dia ingin ungkapkan, tetapi dengan kalimat yang berbeda-beda sesuai yang dia inginkan dan orang lain paham. Gitu. Itu namanya fasahatul mutakalim. Demikian penjelasan tentang fasohah. Lanjut ke video yang kedua.